Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Syifa Pramudita Fadila SSTMKM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Pada sesi presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang regresi linear sederhana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadana selaku moderator dan sekaligus pemateri pada sesi presentasi kali ini. Sebelumnya juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitri Nuraini, Nanda Jerlinda, Rizky Ramadan, Risma Sri Mardini, dan sisanya bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan. Baik, kita mulaikan saja sesi presentasi kali ini. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependent atau simbolnya yaitu Y. Bisa disebut juga dengan variabel respon, dan variabel independent atau simbolnya yaitu X. Bisa disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Cara menghitung regresi linear sederhana. Rumus regresi sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel dependent atau variabel terikat, X adalah variabel independen atau variabel bebas, A yaitu konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B yaitu koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Manfaat dari analisis regresi sederhana. Salah satu kegunaan dari regresi adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai suatu variabel. Misalnya, kita dapat meramalkan konsumsi masa depan pada tingkat pendapatan tertentu. Selain itu, analisis regresi sederhana juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang sedang diteliti itu saling berhubungan atau tidak, di mana keadaan satu variabel membutuhkan adanya variabel yang lain dan sejauh mana pengaruhnya, serta dapat mengestimasi tentang nilai suatu variabel. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ideal suatu variabel jika variabel yang lain diketahui. Selanjutnya yaitu variabel bebas dan terikat pada regresi linear sederhana. Dependent variabel atau variabel tak bebas dengan simbol Y. Artinya variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random atau stokastik. Yang kedua yaitu independent variabel atau variabel bebas dengan simbol X. Artinya, variabel yang nilainya ditentukan secara bebas atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat fix atau non-stokastik. Selanjutnya yaitu syarat pada regresi linear sederhana. Simbol Y berjenis data kuantitatif dan simbol X berjenis data kualitatif atau kategori. Selanjutnya yaitu konsep dasar pada regresi linear sederhana. Yang pertama, pada suatu nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y, atau Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu distribusi normal dengan nilai rata-rata EY dan nilai varian sigma pangkat 2 tertentu. Yang kedua, nilai rata-rata EY diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linear. Yang ketiga, nilai varian sigma pangkat 2 pada setiap nilai X akan sama. Prosedur penting dalam regresi linear sederhana.
Dalam prosedur regresi, hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan identifikasi model dengan menggunakan scatter plot atau diagram pencar yang berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antara variabel X dan Y. Bila pencarian titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linear, maka model regresi linear layak digunakan. Setelah itu dapat dilakukan estimasi terhadap parameter model. Model regresi linear sederhana. YI sama dengan B plus B1 XI plus EI atau epsilon I. YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I. B dan B1 merupakan parameter model. EI atau epsilon I merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I, dan N adalah banyaknya data observasi atau sampel. Selanjutnya ada asumsi regresi linear sederhana. Terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi untuk melakukan analisis regresi linear sederhana ini. Yang pertama ada YI atau variabel tak bebas atau dependent yang merupakan random variable yang bersifat stochastic. Yang selanjutnya ada XI atau variabel bebas atau independent yang bersifat fix atau non-stochastic yang bukan merupakan random variable. Yang selanjutnya ada EI atau epsilon I sama dengan 0. Yang selanjutnya ada EI EJ atau epsilon sama dengan EI kuadrat atau epsilon kuadrat sama dengan to kuadrat untuk I sama dengan J merupakan homoskedastik. Yang selanjutnya ada EI EJ atau epsilon sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J atau non-autocorrelation. Yang terakhir ada EI atau epsilon I merupakan random variable yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian to kuadrat. Metode estimasi yang digunakan pada regresi linear sederhana sendiri ini adalah menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method dengan prinsip meminimalkan sigma EI kuadrat atau sigma epsilon I kuadrat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat estimator least square. Yang pertama, jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi terpenuhi, maka menurut suatu teorema, Gies-Markov theorem, estimator tersebut akan bersifat blue atau base linear unbiased estimator. Yang kedua, base sama dengan terbaik yang mempunyai varian yang minimum. Yang ketiga, ada linear sama dengan linear dalam variabel random Y. Yang keempat, unbiased atau tak bias. Yang terakhir, artinya estimator tersebut akan unbiased, linear, dan mempunyai varian minimum di antara semua estimator unbiased dan linear yang lain. Berikut merupakan 3 poin dalam regresi linear sederhana. Yang pertama ada persamaan, memiliki rumus Y sama dengan A plus BX. Yang kedua ada koefisien korelasi atau R. Terdapat 2 arah, yaitu negatif yang berarti berlawanan arah dan positif yang artinya searah. Terdapat rumus berikut dan terdapat tabel kekuatan. Yang ketiga ada koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan R kali R pangkat 2 kali 100%. Ketentuannya
Jika signifikan kurang dari 0,05, maka ada pengaruh X terhadap Y. Dan sebaliknya, jika signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh X terhadap Y. Kasus penelitian. Selanjutnya kita memasuki kasus penelitian. Kasus kali ini kita memiliki kasus dengan judul pengaruh harga dan permintaan sabun Asante terhadap pendapatan pada e-commerce Shopee periode bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2019. Berikut data yang kami peroleh dari toko Mama Nanda. Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS yang sudah terinstal. Setelah itu, kita klik pada bagian bawah variable view, isi rules sesuai yang kamu inginkan. Yang kedua, setelah itu, klik data view pada bagian bawah, lalu masukkan data yang sudah ada. Setelah data terisi, kita akan menguji dengan mengklik Analyze Regression Linear. Lalu, masukkan variabel harga pada kolom independen dan variabel pendapatan pada kolom dependen. Lalu, klik OK. Berikut merupakan hasil output dari data yang sudah kami uji. Dari penelitian tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama ada persamaan. Dari persamaan ini kita bisa melihat dari tabel koefisien, yaitu dengan A sama dengan 3394,552 dan B-nya itu minus 93,152. Kita bisa langsung memasukkan rumus saja dengan rumus Y sama dengan A plus BX sama dengan A-nya tadi 3394,52 dan B-nya itu minus 93,152X. Yang kedua ada koefisien korelasi atau R. Kita dapat melihat korelasi ini di tabel model summary. R sama dengan 0,59. Jadi R sama dengan 0,59 searah dan memiliki korelasi positif kuat karena berada di antara 0,5 sampai 1,0. Yang terakhir, kita dapat mengetahui koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi ini atau R-square ini kita dapat melihatnya di tabel model summary dengan R-square sama dengan 0,34. Langsung saja kita masukkan ke rumus R-square sama dengan 0,34 kuadrat kali 100%. Yang didapatkan hasil 0,1165 yang dapat diubah ke dalam persen menjadi 11,56%. Jadi kesimpulannya, variabel harga mempengaruhi determinasi sebesar 11,56%, sedangkan sisanya 88,44% dari variabel lain yang tidak diteliti. Mungkin cukup sekian sesi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan penyebutan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.